Berani-beraninya mengintimidasi orang di ruang publik menggunakan gelar sarjanamu di belakang ya Dosma. Kalau kau memang betul-betul ingin saya melalui proses hukum, persiapkan dirimu Dosma. Saya akan balik melaporkan kau dengan laporan pencemaran nama baik. Kalau kau tak mampu buktikan saya menghujat, saya akan laporkan kau balik karena kau telah menghujat Yesus. Saja mentang-mentang kalian Kristen mengaku sebagai anak Tuhan, kalian coba intimidasi kami yang mencoba untuk melakukan dialektika yang baik, teratur, terstruktur, sistematis dan berusaha untuk akademis. Lalu kalian tutup mata kalian melihat Komal Lina Wijaya, saksimu Lina Wijaya itu adalah penghujat agama Allah. Saya buktikan. Dengar teman-teman, Dosma bersekutu. Insya Allah dia sudah posting bahwa dia akan menghadirkan Lina Wijaya sebagai saksi. Dan kalian tahu siapa Lina Wijaya? Ini bukti ketidakobjektifan dia ya. Kalian lihat siapa akan menjadikan logika penginjak Bible dengan Lina Wijaya penghina agama Islam sebagai saksi ya, untuk isi objektifnya, atau jangan-jangan dia mewakili penghujat Yesus. Ya, saya ulangi, apa kata Lina Wijaya? Sudah maklum, sudah mafhum, ya bahasanya sudah mafhum, sudah maklum. Semua Islam itu diajarin berdusta, jadi dia tidak akan berani berkata jujur. Ya, itu saya sudah maklum, sudah mafhum, ya bahasanya sudah mafhum, sudah maklum. Ya, jadi teman-teman perhatikan ya, perhatikan dengan baik. Saya cinta dengan negara ini. Saya putri Minang. Saya berdarah Minang. Dengar ya. Saya berdarah Minang. Saya tidak akan jual-jual nama Minang. Tapi di Minang kami diajarkan adat basandi syarak basandi kitabullah. Hidup kami harus sesuai Al-Quran. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Memerangi akidah kami akan kami lawan dengan menyerang kalian balik. Itu Al-Quran saya ajarkan. Kalian serang akidah kami, tidak ada toleransi kalau kalian menyerang akidah umat Islam. Kalian sebarkan agama kalian, melanggar keputusan SKB 2 Menteri kepada orang yang sudah beragama. Kalian hujat sembahan kami, ketika kami tampar balik kalian dengan kitab kalian, kalian mencret, menangis seperti bayi bocil, minta perlindungan kepada mayoritas kalian. Mohon maaf. Mohon maaf. Saya ini orang Minang. Diajarkan untuk tidak boleh takut apabila merantau berjumpa dengan orang. Kami orang perantau. Kami berjumpa dengan orang yang kami tidak kenal, kami tidak boleh takut karena ketakutan kami hanya kepada Allah. Jadi Dosma, kau gunakan kesarjanaanmu untuk mengintimidasi, berasa sakit hatimu, kau angkat di sini ketika kami sedang berdiskusi lintas agama dengan cara baik bersama saudara kami Ovid. Kau telah mencoba untuk merusak hak demokrasi saya. Siapapun tolong kawan-kawan. Padahal aku tidak ada menghujat loh. Jalan Binjai kilometer 13 kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13 tolong kawan-kawan. Rumah aku dikepung orang Islam. Dikepung orang-orang kawan-kawan. Padahal aku nggak ada menghujat. Tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, rumah aku dikepung orang Islam. Tolong kalian telepon polisi kawan-kawan. Karena di rumahku ada istriku. Ada istriku di rumahku kawan-kawan, dan ada anakku. Tolong kawan-kawan, siapapun yang bisa menelepon polisi. Tolong kawan-kawan. Kawan-kawan, ini bukan acting kawan-kawan, ini bukan acting. Rumahku dikepung orang Islam kawan-kawan. Ini bukan acting. Tolong kawan-kawan telepon polisi dulu kawan-kawan. Tolong kawan-kawan telepon polisi, siapapun telepon polisi kawan-kawan. Tolong kawan-kawan telepon polisi, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan siapapun, Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan telepon polisi kawan-kawan.
Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, jangan Jalan Binjai kilometer 13. Kawan-kawan, tolong siapapun polisi. Kawan-kawan, tolong kawan-kawan. Rumahku dikepung orang Islam, kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong telepon polisi, kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, telepon polisi. Rumahku dikepung orang Islam. Tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, rumahku dikepung orang Islam. Tolong kawan-kawan. Telepon kalian polisi, kawan-kawan. Rumahku di... Tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan. Polisi, tolong Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, rumahku dikepung orang Islam. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13. Jalan Binjai kilometer 13, tolong kawan-kawan. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kawan-kawan, rumahku dikepung orang-orang, kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong telepon polisi. Kawan-kawan, tolong telepon polisi, kawan-kawan. Kawan-kawan, tolong telepon polisi. Jalan Binjai kilometer 13. Kawan-kawan, tolong telepon polisi, kawan-kawan. Pak Polisi, apa di sini nggak ada polisi yang menonton? Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, Pak Polisi. Pak Polisi, Jalan Binjai kilometer 13, tolong Pak Polisi. Tolong telepon polisi, kawan-kawan. Jalan Binjai kilometer 13. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, rumahku dikepung. Tolong kawan-kawan, Jalan Binjai kilometer 13, rumahku dikepung, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang informasi terbaru mengenai lapor-melapor, teman-teman. Dan info ini adalah A1 tentunya ya. Kalau saya ngomong, kalian boleh cek track record dan bagaimana kalau info-info yang saya sampaikan dan analisa-analisa yang saya jabarkan terjadi atau tidak. Silakan kalian cek. Silakan kalian cek jejak digitalnya. Di kesempatan ini saya akan membahas, teman-teman, bahwa ini sekarang ini marak sekali aksi saling lapor-melapor. Dan ini dimulai dari Ratu Entok ditangkap. Setelah Ratu Entok ditangkap, ternyata dilanjutkan dengan pelaporan Nora Aritona. Jadi saudari kita, Nora Aritonang dilaporkan, tetapi yang ditangkoi adalah Rudi Simamora. Nggak lama kemudian, Rudi Simamora yang ditangkap, teman-teman. Jadi Nora yang dilapor, Rudi Simamora yang ditangkap. Dan baru-baru ini, Bang Zuma dan Uni Rifa yang dilaporkan, nggak tahu nih. Ya, saya nggak tahu besok siapa yang ditangkap. Kemungkinan yang ditangkap adalah Lina Wijaya dan Agatha. Ini menurut prediksi saya. Sekali lagi, ini analisa dan prediksi saya. Kalian boleh ikuti, boleh tidak. Ya boleh percaya, boleh tidak, teman-teman. Jadi lucunya, yang dilapor Nora, yang ditangkap Rudi Simamora. Ini sekarang, yang dilapor dua orang nih. Bang Zuma dan Uni Rifa. Yang ditangkap siapa kira-kira? Menurut saya, Lina Wijaya dan juga Agatha. Kenapa seperti itu? Ya karena saya mendapatkan kabar, teman-teman. Saya dapatkan kabar bahwa kedua orang ini sudah mulai dilaporkan. Sudah banyak pelaporan-pelaporannya. Dan hujatan mereka itu berseliweran. Banyak sekali hujatan yang dilakukan oleh Lina Wijaya maupun Agatha. Dan buat para penghujat-penghujat yang lain, antri. Kan begitu. Penghujat-penghujat yang lain, antri saja gitu. Tunggu giliran. Tunggu giliran. Dua nama ini duluan, teman-teman.
Dan saya mendapatkan info A1 ya teman-teman, bahwa ini sudah mulai nih teman-teman, sudah mulai ya, mulai panas kalau kita bilang. Dan kita tunggu saja, sebelum akhir tahun akan ada kabar. Saya dapat infonya seperti itu. Nanti kalian boleh cek. Kita akan bahas lagi konten ini setelah akhir tahun lah, kan begitu. Kok bisa gitu, Lina Wijaya dan Agatha? Nah, ini kan pasti banyak nih, Laskar Polycardus yang nggak terima. Ataupun teman-teman yang baru nonton diskusi, baru tahu setelah Ratu Entok ditangkap, baru nonton, baru nyimak, penasaran. Nah, jadi bagi teman-teman Kristen, saya mau kasih tahu ya, bahwa yang bermasalah, yang membuat keributan itu namanya Polycardus. Apa itu Polycardus? Polycardus adalah polemikus yang suka membuat konten-konten hujatan kepada agama lain, suka membuat keributan, suka memancing emosi, dengan tujuan apa? Supaya Indonesia chaos. Karena mereka dibayar. Mereka dibayar oleh orang-orang Islamophobia. Mereka dibayar organisasi luar yang memang tujuannya membuat chaos. Tujuannya membuat keributan. Itu Polycardus, teman-teman. Jadi mereka dibayar. Kalau kalian berpikir ya, mereka sedang membela iman, coba saya tanya, sejak kapan mereka membela iman? Yang mereka lakukan adalah menghujat agama Islam. Kalau membela iman, ya, masih ada itu Demian, masih ada itu Samuel Sihaan, bahkan Andre Tunggal, Pendeta Mel Atok, Muri Walianto Matalu, termasuk Deki Ngadas. Saya harus akui, walaupun kadang-kadang nyerempet Islam, walaupun kadang-kadang offside sedikit, tapi iman mereka, dasar pembelaan mereka adalah kepada Kristen. Jadi mereka berapologet untuk membela iman mereka, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, serangan-serangan kepada iman mereka. Dan orang-orang seperti itu jauh saya respect, jauh lebih saya hormati. Louis Prasetyo, ya, Didit Yuli, mereka polemikus, tapi lebih condong, ya, lebih condong ke apologet Kristennya. Fokus utamanya bela iman, baru kadang-kadang nyerempet. Tapi kalau yang Agatha, Lina Wijaya, sang penggugat, Dewi Monyong, Sofiatul, dan sebagainya, aduh, mereka nggak bela iman, teman-teman. Mereka menghujat Islam. Mereka menghujat Islam. Dan di sini, saya hadir untuk meluruskan fitnah mereka dan memberitahukan kepada para penonton, supaya kalian jangan sampai tersesat, jangan sampai dirubah menjadi Laskar Polycardus. Kita lihat banyak sekali nih sekarang, teman-teman kita yang awam, yang mulai terpengaruh. Saya lihat ya, ada beberapa netizen, kadang ngobrol, dulu diskusi sama saya. Mereka bilang Islam itu jahat, melarang kami ibadah. Saya tanya, Pak, Bapak bergereja? Iya, bergereja. Gereja Bapak dilarang nggak? Enggak, dia bilang. Jadi, di mana Bapak tuduh Islam nggak toleransi? Itu ada beritanya di sana, di sini. Anda udah cek nggak kebenarannya? Udah cek nggak masalahnya itu apa? Kadang kita itu dengar kabar, langsung panas. Dapat pesan berantai ya, teruskan pesan ini. Begitu kita baca, agama kita diserang, agama kita dibeginikan, marah kita. Padahal informasinya kadang bohong, teman-teman. Di Indonesia itu berita hoaks cepat kali beredar. Cepat kali. Dan termasuk di Islam. Itu harus saya akui. Saya sering ya, ditanyain sama penonton, Bang, info ini benar nggak? Oh enggak, saya bilang. Ini 3 tahun lalu. Oh enggak, ini kejadian udah lama. Oh enggak, ini nggak benar nih. Ya. Itu isi pesannya, isi videonya, membuat emosi. Membuat emosi. Oh ini ada kafir begini-begini. Oh saya bilang nggak benar infonya. Jangan percaya. Jangan gampang percaya. Saya bilang kalian telusuri dulu. Nah, inilah saya bilang banyak orang yang terpengaruh oleh konten-konten yang nggak benar. Unirifa sudah ditangkap, Bang Zuma penghujat. Sudah ditetapkan jadi DPO. Loh, sejak kapan? Sejak kapan Polycardus yang menetapkan Bang Zuma dan Unirifa jadi DPO? Luar biasa, bukan kepolisian. Inilah kita harus bijak, teman-teman. Harus bijak. Konten-konten hoax itu banyak sekali di luar. Itulah kenapa harus jadi
penonton yang cerdas. Ini selalu saya gaungkan. Dan untuk Agatha dan Lina Wijaya, kenapa saya bilang dia penghujat? Dan memang sudah dilaporkan, kita dengarkan video-videonya ya. Kenapa sih Olo SWT jadinya batu? Saya tanya dulu, itu kenapa batunya bentuk farjaha? Kamu nggak takut kejepit kah? Kok sukanya tuh batu bentuk farjaha dijilat-jilat? Olo kok jadi batu? Ya justru aku tuh lebih nggak percaya di sorgamu itu ada 72 bidadari seperti yang dinarasikan nabimu Muhammad. Wong dia aja kerjaannya kawin, terus dia mukanya asem. Gimana? Kamu harusnya lebih percaya sama aku dong. Aku nih orangnya baik-baik. Aku nggak pernah menggauli budak di ranjang suamiku. Aku nggak pernah nikah sama orang buta. Harusnya kamu lebih yakin sama aku dong. Tapi pernah jual diri kah? Enggak pernah juga. Nah, Nabi kau suka jual budak. Gimana dong? Dia malah punya usaha jual beli orang. Ini human trafficking. Mau aku tunjukkan datanya? Tobat dong, Mbak. Coba, harusnya kau lebih percaya sama aku. Aku itu biasanya itu jual donat, jual asinan. Nggak pernah aku jual orang. Kok nggak mikir kan? Terus kalau misalnya istrimu punya tete, kenapa dia nggak netein semua laki-laki yang ada di dunia ini? Gitu mau kau bilang? Beleng-beleng kau. Bisa pula kau berpikir kayak gitu. Kalau punya kok nggak dipakai, ya udah pakailah paculmu, pacul semua orang. Gitu maumu? Ini dong, jalan, udah tua bangka kok nggak pernah mikir sih? Terus andainya lah, punya tahap apa kok di rumahmu? Lakukanlah sesukamu. Kan gitu kan, maumu? Janganlah seperti itu cara berpikirmu. Ya itu, nabimu kelaminnya satu, harusnya dimasukkan ke lubang satu. Kenapa lubangnya banyak? Apa salahnya? Ya salah. Ini salah lah jelas. Disuruh 4, dia lewat. Tuh salah sendiri, Quran kau sendiri dibantai dia, dibantahnya. Beleng-beleng kok. Apa tadi beleng-beleng? Bodoh-bodoh gitu. Mana? Patutlah muka kau pun kayak ayam. Sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka saya katakan ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatnya Allah. Ya, jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Itu. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal, 3 keberadaan yaitu Bapa, firman dan roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya, pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah itu bukan diciptakan. Ya, jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Ya, 21 tunggal, kita Tritunggal sayang. Ya, ngerti ya, Rakazuki ya, kakek tua ya, dokter bloon. Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian.
Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi, baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil, harta kalian diambil, menangis kalian. Belajar fikih, itu kajiannya dalam itu, tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Ya, betul. Teman-teman, harap direkam. Direkam ya, teman-teman ya. Kameramu, Muslim setan. Apa pintar, itu ajaran kasihmu tuh. Kan? Anjeri, agama kau, itu ajaran kau itu. Hah? Itulah ajaran kau mengajarkan kau menginjak Al-Quran orang lain. Hah? Nggak tahu kau, biadab kau. Itulah ajaran kalian ya, ajaran Kristen seperti itu ya. Kristen gitu ya. Itu bayangkan, saya nggak ngapa-ngapain aja sudah ditetapkan penghuni neraka itu sepertiganya perempuan. Betapa sesatnya Allah yang seperti itu ya. Karena apa? Dia tidak memiliki keadilan, dia tidak memiliki kasih. Karena mungkin gender Allah tersebut laki-laki, dia pro kepada laki-laki. Tetapi kepada para wanita, apalagi bidadari berdada montok, dia pro. Na'udzubillah. Ya, seperti itulah kesesatan hidup saya dalam iman yang lama. Semua Islam itu diajarin berdusta. Jadi dia tidak akan berani berkata jujur. Ya, itu saya sudah maklum, sudah mafhum. Ya, bahasanya sudah mafhum, sudah maklum. Allah tidak rugi. Ya karena Allah saya sekarang bukan batu. Kalau dulu Allahnya batu, ya saya rugi lah. Sekarang Allah saya manusia, tidak akan saya rugi. Yang rugi itu Allah batu, kehilangan satu penggemar. Bukan nabi palsu, rasul bukan nabi, nabi bukan rasul. Perhatikan, semua nabi, semua rasul wajib harus dari Israel. Di luar itu maka adalah nabi palsu atau rasul palsu. Perhatikan teman-teman. Rasul Paulus itu adalah rasul yang besar, yang pertama kali datang ke tanah Arab, mengenalkan Allah, mengenalkan rasul, mengenalkan istilah-istilah seperti itu. Sampai kemudian muncul nabi palsu beberapa ratus tahun kemudian, ngekor-ngekor, ngikut-ngikut si Paulus ya. Perhatikan teman-teman. Nah, Paulus kembali dianggap bikin ulah. Gimana aja hidupmu? Gimana kau pakai kitab sucimu yang penggal perangilah? Makanya kitab suci abal-abal buatan manusia berdosa itu tidak pernah bisa relevan. Tetapi Kristus dengan segala pengajaran yang sejati sebagai Allah dan Tuhan, dia berkata, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah sesamamu, berbuat baiklah kepada orang yang zalim kepadamu, doakan musuhmu, berilah maaf kepada saudaramu. Wih, luar biasa. Dan itu berlaku seumur hidup, sepanjang peradaban manusia masih ada. Karena tidak mungkin ada hukum pemerintah yang bisa melarang itu. Tidak mungkin. Ketika ada hukum yang memberi telah dan memberi contoh kamu untuk jadi pedofil, apakah itu boleh dilakukan sekarang? Nggak mungkin kan? Maka jelas bahwa semua kitab suci dari nabi palsu itu bersifat relevan karena demi kepentingan syahwat dan lendirnya kala itu. Ya. Lalu yang diwariskan sekarang apa? Yang diwariskan cuma batu yang harus kau sembah dan bentuknya pun farjah mamakmu. Gimana sih? Silakan ya, kadrun-kadrun yang suka cium-cium batu, sembah-sembah batu, bangga dengan batu bentuk farjah mamaknya itu, naik ke sini biar saya kasih pelajaran. Kasih pelajaran itu bukan dikemplangin teman-teman, tapi otaknya yang konslet itu dibenahi. Nah, puji Tuhan ya, kita sudah mendengarkan sedikit renungan singkat di hari pertama. Maka itu, kalau cuma batu bentuk farjah mamamu, bentuk vagina istrimu, mohon maaf nih ya, dia tidak mungkin bisa ngajarin kamu berdoa. Dia tidak mungkin bisa mengkonfirmasi dirinya Allah karena dia benda mati, semata-mata benda mati batu. Betapa bodoh dan dungunya kalau ada orang kok mau cium jilat batu yang katanya bisa menghapuskan dosa. Ayo dong waras ya. Ya, jadi semakin jelasnya kebodohan-kebodohan dungu orang ini. Kenapa bangga dengan batu yang berbentuk farjah mamaknya itu? Teman-teman harus pikir. Jadi ini bukan sebuah bentuk kebencian atau kemarahan, tapi untuk teman-teman untuk membongkar isi otak. Karena Yesus Kristus itu jelas berkata, kasihilah Tuhan Allah itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Jadi jangan matikan akal budimu, bahwa sejatinya batu tidak berkuasa. Paham?
Panas, naik kalau panas. Biar saya luruskan. Yang konslet otaknya silakan naik, saya luruskan. Jangan sombong, model cuma banyak duit mau dibakar. Apa ngomong apa kalian di YouTube? Setan adalah sifat pemberontak. Masakan setan diciptakan kesalahan total Al-Quran. Tepat sekali. Betul. Ya, maaf ya teman-teman kalau saya sampai makan, saya sudah tidak tahan. Shalom mak, jangan disebut lagi batu mirip seperti Miss V, nanti mereka ketagihan. Ya teman-teman, saya tuh sampai benar-benar speechless ya, nggak bisa ngomong. Kenapa gitu yang dipilih tuh semuanya barang punya perempuan tuh kenapa? Hah? Kenapa gitu loh merendahkan sekali barang perempuan itu ya, sampai harus seperti itu tuh kenapa? Dicium, dijilat, disembah, ya dikejar-kejar pakai uang puluhan juta, mending kau beli yang asli beneran yang bisa kamu pakai. Ngerti? Oh, Jibril itu adalah tim suksesnya si Anies. Bayangkan ya, saking dungunya orang-orang ini mendatangkan tim sukses itu langsung Jibril. Tetap aja kalah. Ada-ada saja. Silakan teman-teman ya. Silakan. Jangan malu-malu untuk naik lah, ngobrol sama saya sini ya. Jibril. Apakah ada pertanyaan primer teman-teman? Mereka mau naik tapi takut dilempar ke sampah. Ya, yang malu itu justru orang-orang Islam ini, terutama si api ini, mengkonfirmasi kepada dunia, kami dari iblis, karena unsur iblis adalah api. Jadi kalau udah unsur iblis adalah api, maka teman-teman tahu hobinya apa? Ngamuk, tantrum, panas, bakar-bakaran, dan seterusnya. Orang Kristen ya suka berbagi, tapi teman-teman api mengkonfirmasi bahwa mereka adalah orang-orang Muslim yang suka anarki. Yang malu itu yang mana? Yang malu itu yang suka anarki, ujuk-ujuk ngumpulin duit umat cuman buat cium batu bentuk farjah mamanya. Kenapa nggak cari mamanya langsung sana cari farjahannya, cium jilat sana sembah? Kenapa harus digambarkan dengan batu dulu? Nah, ayah wae. Udah gitu. Udah gitu saking dungunya ya. Hajah Lina Wijaya. Pengunjung Lina Wijaya bangga dengan gelar Bahlul Hajah Haji yang artinya cuma tamu atau pengunjung. Memang orang Indonesia ini suka ngadi-ngadi. Ya, kasihan. Kasihan Pak Haji. Nggak laku Pak Haji di tempatnya sana, nongkrong sini. Ayo Pak Haji makan nih, saya lagi makan babi Pak Haji. Makan babi. Makan babi. Kalian sudah dengar ya? Itulah videonya teman-teman. Dan sekali lagi saya memaklumi orang-orang seperti Bang Dos masih jabat, orang-orang Kristen yang mungkin baru nonton diskusi-diskusi ini gitu kan, yang mungkin belum mendapatkan informasi secara utuh, belum tahu sejarah dunia diskusi ini, belum tahu, karena mereka kan dapat infonya, wah ini begini-begini, yang si A, si B, si C ngomong agama kita, marah, kan begitu. Ini Rifa ngomongin Trinitas, diibaratkan batang, telur, dan sebagainya. Norah bilang seperti binatang gitu kan. Tapi nggak dicek awal mulanya kenapa, asal usulnya apa. Uni Rifa itu mengikuti cara penjelasan dari seorang pendeta yang bernama Pendeta JJ. Dia yang bilang Trinitas itu seperti itu. Jadi dikutip. Ya, dikutip oleh Uni Rifa, diikuti oleh Uni Rifa.
penjelasan dari pendeta JJ. Nora Aritonang mengikuti jawaban dari lawan diskusinya juga. Jadi semua yang mereka sampaikan itu adalah hasil dari diskusi selama ini. Ini harus dicek dulu, kenapa seperti itu. Dan kita bisa lihat, banyak sekali di luar sana, mengaku apologet Kristen, mengaku sebagai laskar Kristus, tapi menghina kekristenan luar biasa. Silahkan dicek, berapa banyak orang-orang yang menistakan, menghujat Yesus, padahal ngakunya Kristen, teman-teman. Nah, ini mungkin harus teman-teman cari tahu. Teman-teman cek sendiri. Dan kalian nggak perlu harus percaya saya juga. Teman-teman Kristen nggak harus percaya saya. Silakan kalian cek kebenarannya. Siapa yang memulai ini semua? Kalian cek, teman-teman. Jejak digital nggak bisa bohong. Kan begitu. Jadi semoga dengan kejadian ini ada hikmahnya. Itu yang paling penting. Dan saya yakin semua yang terjadi atas izin Allah. Kalaupun harus terjadi seperti ini, ya atas izin Allah, teman-teman. Atas izin Allah ini terjadi. Munculnya Bang Dos Masih Jabat yang melaporkan, ya, perlawanan yang dilakukan oleh Bang Zuma, serangan dari teman-teman, ini semua atas izin Allah. Dan saya yakin, kalau kita ambil positifnya, ini bisa membuat Indonesia jadi lebih baik. Mungkin ini saatnya, ya, pemerintah turun tangan. Mungkin ini saatnya, yang namanya diskusi itu, harus ada koridornya. Harus ada aturan jelasnya. Supaya tidak serampangan, tidak asal-asal. Kalau sekarang, entah siapa-siapa muncul. Tinggal naik atau buka room, entah apa yang dia bilang. Orangnya siapapun kita nggak tahu, reputasinya, track recordnya, siapa dia, identitasnya, nggak ada yang tahu. Nah, ini juga bahaya. Jadi mungkin dengan adanya kejadian-kejadian ini membuat Indonesia jadi lebih baik. Bahkan kalaupun yang namanya diskusi, antar umat beragama seperti yang sekarang ini, harus di-stop. Harus di-stop sekalipun. Ya, saya katakan harus di-stop sekalipun, saya oke-oke saja. Ya, saya bilang bagus. Mungkin lebih bagus yang namanya diskusi itu di ruang publik, di ruang akademis. Debat itu jangan online lagi, debatnya offline. Mungkin lebih bagus seperti itu. Kalau saya sih setuju saja, yang penting demi toleransi. Demi toleransi, teman-teman. Demi apa? Indonesia yang lebih baik. Presiden sudah ganti, pemerintah sudah ganti yang baru. Kita harap pemerintah yang baru ini dapat membereskan hal ini. Kan begitu? Karena sangat rugi, teman-teman. Kita ribut, yang untung Polikardus. Saya katakan, kita ribut mati-matian, yang untung Polikardus. Ketawa-tawa dia. Tujuannya tercapai, membuat rusuh, membuat chaos. Apa-apaan. Apa-apaan. Oke, kita balik. Buat Lina. Dan juga yang namanya Agatha. Kita tahu Agatha itu setiap hari live, teman-teman. Pagi, siang, malam, live. Tujuannya apa? Menghujat. Menghujat agama Islam. Kadang-kadang dia tumbalkan temannya. Ya, dia buat si Metatron yang menghujat, nah dia ketawa-ketawa. Yang penting koin masuk. Yang penting donasi masuk. Temannya yang babak belur. Temannya itu semua hujatannya sudah disimpan, teman-teman. Semua sudah diarsipkan. Tinggal tep. Ya. Jadi, kita ini masih apa ya? Masih menunggu sebenarnya etika baik dari teman-teman. Udahlah, hentikan yang namanya penghujatan-penghujatan ini. Apa sih manfaatnya gitu? Bagi kamu oke lah, kamu dapat uang. Ya, kamu dibayar dengan angka yang luar biasa, fantastis. Tapi kamu nggak mikir, gara-gara kamu, berapa banyak orang yang jadi korban di sana? Gara-gara Agatha menghujat. Berapa banyak orang yang jadi korbannya? Saya katakan terus terang ya, saya nggak memungkiri ada terjadi pelarangan-pelarangan ibadah. Kenapa bisa terjadi? Karena memang mereka nggak ada izin. Nggak bisa juga kalau orang ada izin dilarang, nggak mungkin. Tapi karena ada celah, maka terjadi hal tersebut. Sebelumnya, ada orangnya jadikan rumah. Ya, dia jadikan rumahnya itu sebagai tempat ibadah. Nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Hubungan bagus. Betul tidak? Kita tuh kalau hubungan sama orang bagus, kadang-kadang nggak ada izin pun, udahlah tutup mata. Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Seganan orangnya. Tipikal kita orang seganan. Tetangga kita bikin acara keagamaan.
nggak punya izin, udah biarkan saja tetangga. Ya, malah mungkin kita bantuin. Itu tipikal Indonesia. Tetapi karena Agatha, gara-gara Polycarpus, umat Muslim jadi sinis. Kita nggak memungkiri, banyak umat Muslim sekarang pandangannya jadi negatif kepada Kristen. Dan saya sudah survei. Kenapa itu terjadi? Paul Jang, Saifuddin, ini kan akumulasi teman-teman. Hasil akumulasi. Melihat penghujat-penghujatan yang terus dilakukan Polycarpus. Padahal Polycarpus ini tidak mewakili Kristen. Enggak. Mereka bukan Kristen. Tetapi umat Muslim memberikan label mereka Kristen. Apalagi ini pendeta. Ini yang gawat. Gara-gara oknum, agamanya jadi kena. Nah, ini kan bahaya. Dan saya berkali-kali ingatkan kepada teman-teman Muslim. Jangan kalian anggap agama Kristen itu tidak baik gara-gara perilaku orang-orang ini. Jangan. Mereka bukan Kristen. Karena saya tahu ajaran Kristen tidak ngajarin seperti itu. Ajaran Kristen nggak ngajarin gitu. Ini mereka. Polycarpus, teman-teman. Yang harus kita lawan ya Polycarpus ini. Yang harus kita berantas ini mereka. Dan saya setuju ya, Agatha Lina Wijaya itu dilaporkan. Sudah banyak nih pelaporan-pelaporannya, dan kita harap ya, pihak kepolisian bisa bertindak, ya, bisa cepat mengambil tindakan, karena mereka-mereka ini biang kerok perpecahan. Bahaya kalau diteruskan. Kita lihat, setiap hari live menghujat agama orang. Setiap hari, teman-teman. Banyak, ya. Dan saya tampilkan. Tujuannya apa, ya? Sekali lagi, teman-teman Muslim yang keberatan saya tampilkan hujatan mereka, mohon maaf. Ini saya harus kasih lihat, biar teman-teman ngerti. Baik teman-teman dari Muslim ataupun non-Muslim. Tahu. Ini loh orangnya. Ini loh statement mereka. Ini loh yang harus saya lawan. Terus nanti ada yang bilang, loh, Muslim juga ada, menghujat dan sebagainya. Ya silakan. Kalian hajar orangnya. Sekali lagi, yang kalian hajar orangnya. Jangan kalian bilang, wah memang Islam mengajarkan seperti itu. Nah, kayak Lina Wijaya kan? Iya, Islam memang kerjanya menipu. Coba kita balikkan. Sakit nggak? Coba pikir. Kalian enak-enak menghujat, orang lain jadi korban. Terus berapa lama sih? Saya tanya nih, buat para Polycarpus. Berapa lama kamu menikmati uang hasil hujatan kamu? Berapa lama? 30 tahun? 50 tahun? Apa mungkin? Coba saya tanya, Agatha, dapat uang begitu banyak dari hasil menghujat. Berapa lama dia nikmati? Bisa sampai 50 tahun lagi? Kalau masih hidup 50 tahun lagi ya, dengan umurnya yang sekarang. Kalaupun masih hidup, ya bisa jadi terbaring. Udah nggak nikmat. Di kekristenan juga bilang gitu kan. 80 tahun ke atas, udah kesengsaraan, teman-teman. Udah kesengsaraan. Apa sih? Berapa lama kamu nikmati uang itu? Uang dari hasil menyakiti orang lain, membuat kegaduhan. Coba review ulang. Toh pada akhirnya semua kita ini akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Kecuali kamu bukan orang beriman ya. Setiap orang beriman percaya bahwa penghakiman di akhirat nanti adalah penghakiman yang adil. Yang adil, teman-teman. Jadi dengan kamu menghujat itu, apa kamu pikir Tuhan kamu akan senang? Oh mantap Agatha, kamu adalah pembela iman luar biasa. Saya berikan surga. Kamu pikir seperti itu? Kamu nggak mikir orang-orang yang jadi korban akan meminta tanggung jawab kepada kamu. Gara-gara Agatha, kami jadi nggak bisa ibadah. Gara-gara Agatha, kami dibenci sama tetangga kami. Gara-gara Agatha, ya, saya jadi berantem sama orang lain. Nggak mikir apa? Cobalah. Saya kadang-kadang lihat mereka ini aneh gitu. Aneh sekali, kok bisa ya teganya seperti itu? Apa memang udah nggak ada tuh perasaan mereka tuh? Nggak ada lagi hati nuraninya. Dan apa ya, nggak ada malunya gitu. Pagi, siang, malam, buka live menghujat agama orang, bahas agama orang. Kenapa bukan bahas agama kamu? Masih mending Risuli Lubis, teman-teman. Saya katakan ya, Risuli Lubis, saya respect sekarang.
Saya cukup respect dia sekarang. Yang sekarang ya, bukan yang kemarin, teman-teman. Sekarang dia fokus pelayanan. Pendeta Risuli Lubis fokus pelayanan aja dia. Walaupun ada bagian teman-teman bilang, loh ini kan pelanggaran hukum. Dia menyebarkan agama kepada orang yang sudah punya keyakinan. Didatanginya umat muslim, dia doakan, dia kasih Indomie, dan sebagainya. Masih lebih respect saya yang seperti itu. Kita lihat dia sekarang, keliling-keliling. Ya, pelayanan kemana-mana. Mantap. Ya sudah gitu. Sebarkan agama kamu tanpa harus menjelekkan agama orang. Risuli Lubis seperti itu sekarang, teman-teman. Itulah saya nggak bahas dia lagi kan. Kalau ada yang nanya, Bang, Risuli Lubis kok nggak pernah dibahas lagi? Si pendeta mantan maling motor itu. Ya dia udah bagus, teman-teman. Ngapain? Udah bagus. Ya udah biarkan. Kita kan hanya menyerang. Mohon maaf saya katakan, saya harus menyerang. Ya, dan yang saya serang adalah Polycarpus. Kalau dia sudah bertobat, ya udah. Kita nggak akan bahas orangnya lagi. Kita nggak akan bongkar dia lagi. Tapi sebelum bertobat, kita akan terus. Akan terus, teman-teman. Jadi ada beberapa tuh saya lihat udah mulai bertobat. Pak Vel 88. Nah, udah mulai. Yang dia bahas Israel terus sekarang. Perang di Israel. Setiap hari bahas itu. Agak mending lah. Ya. Terus, siapa? Effendi Usman. Nah, Effendi Usman juga udah agak mending sekarang. Yang dia bahas diskusi dia. Ya, yang dia bahas Israel juga. Nah, dia nggak nyerang-nyerang Islam lagi. Nggak nyerang Islam lagi. Ya udah. Ini yang kalian harus tahu gitu. Nah, buat Lina Wijaya, Agatha, ya siap-siap lah. Ya, saya bukan sedang mengancam, saya cuma memperingatkan, bertobatlah selagi sempat. Ya, bertobatlah selagi masih ada waktu. Kan begitu. Ya. Jadi ini info dari saya. Nora dilaporkan, Rudi Simamora ditangkoi. Bang Zuma Unirifa dilaporkan, siapa nih yang ditangkoi? Kita tunggu. Ya, kita tunggu. Oke? Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.